sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Salam kebajikan. kebajikan. Halo Sobat Adiaksa. Kembali lagi dengan kami di Rayuan Jambi. Reski Ayu Jaksa Bicara episode 3. Oke, hari ini hari Kamis. Jadi kita pakai PDF. Jadi hari ini siapa narasumber kita, Ki? Orang ketiga kan? Orang ketiga. Kalau kemarin orang pertama, terus kedua, orang kedua, ini orang ketiga. Orang ketiga. Siapa ya orang ketiga ini? Ya, sudah hadir di hadapan kita Bapak Kasih Intel Kejari Sergei. Iya, silakan Bapak, selamat datang. Terima kasih. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Seger kali kayaknya hari ini, puasa Pak? Terima kasih. Insya Allah puasa. Puasa. Bapak didampingi siapa hari ini? Saya didampingi oleh kasubsi saya, Saudara Hafiz. Oh gitu. Oke, kalau gitu perkenalkan diri dulu Pak. Mungkin Sobat Adiaksa di rumah belum kenal, Penasaran. ya penasaran siapa nih Bapak Siapa ganteng ini? gitu. Silakan Bapak. Ya, nama saya Romel Tarigan. Saya kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Serdang Bedage. Udah berapa lama Pak bertugas di sini? Di sini saya genap 1 tahun. 1 tahun ya Pak. Sudah Sebelumnya 1 Pak? tahun. Sebelumnya saya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, tepatnya di Kejaksaan Negeri Malinau. Malingau ya. Malinau, ya. Dulu di sana udah kasih apa? Sebelumnya saya kasih pengelolaan barang bukti dan barang Kasih rampasan. BB ya Pak. Lalu langsung pindah ke sini. Iya. Jadi memang udah ke timur ya, udah kemana-mana ya Pak ya? Ya begitulah. Jalan-jalan. Oke, silakan Bapak Hafiz. Boleh, perkenalkan. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin. Baik, terima kasih. Nama saya Hafiz Akbar Utama. Saya bertugas di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedage selaku Kepala Subseksi Itpolexos Burhankam. Apa tuh kepanjangannya tuh? Agak panjang ya. Kepanjangannya bisa sambil disebutin aja ya. Itpolexos Burhankam itu adalah ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Banyak ya. Masih ingat ya namanya? Berarti ya. Pak Hafiz sudah berapa lama di Kejaksaan Negeri Serdang Bedage ya? Bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Pasangkayu, itu berada di Provinsi Sulawesi Barat. Dua-duanya Sulawesi. Iya, dua-duanya Sulawesi dan Kalimantan. Jauh juga. Tiba-tiba ke Sumatera Utara ya. Serdang Bedage pula. Oke, Pak Kasih Intel sendiri gimana Pak perasaannya udah setahun di Serdang Bedage? Apa nih kesan-kesannya? Setahun di sini kan pasti udah banyak dong roller Ya, coasternya. pastinya kita dapat banyak pengalaman di sini karena kan berbeda daerah, berbeda juga Iya, beda. apa yang terjadi dari sini kan, seperti itu. Tapi kalau di sana perbedaannya jauh nggak Pak? Kan kemarin di Kalimantan tuh kan arah timur ya, terus tiba-tiba ke Sumut pasti langsung beda ya hawanya ya. Kalau hawa kayaknya hampir sama aja, Oke, panas-panas sama aja juga ya. kan, kita negara tropis ya. Hawa Kalau untuk kerjaan maksudnya. hawa kan, kalau untuk pekerjaan mungkin untuk pressure-nya lebih banyak di sini, untuk kegiatan juga lebih banyak di sini seperti itu. Karena saya juga di sana di Malinau itu di apa yang saya bilang perbatasan, Oh, ya, perbatasan. perbatasan dengan Malaysia tepatnya. Jadi di sana saya lebih banyak hutan. Jadi dia wilayahnya itu sangat besar, tapi dengan 2/3-nya hutan seperti itu. Sering ke Malaysia dong Bapak? Dulu Sering ya? lumayan lah. Oh, seperti lumayan itu. ya, keamanan. Ini kan pada intinya kan sebenarnya intelijen itu keamanan nggak sih Pak? Sebenarnya bukan keamanan juga ya, tapi menjaga ya. Menjaga. Tetap menjaga ancaman apa? AGHT. Iya, Ah, deteksi dini AGHT. Iya. Tepatnya kita ini hanya deteksi dini saja untuk Oh, AGHT. deteksi dini. Untuk pengamanannya, ya mungkin untuk pengamanan personil saja. Nah, kalau untuk masalah keamanan dan keterlibatan itu kan mungkin punya apa Wadah rekan sendiri. kita ada apa sendiri kan kewenangannya. Kalau untuk kejaksaan itu tadi lebih tepatnya kita ke penegakan hukum aja. Penegakan dan penggalangan ya seperti itu. Berarti tadi Pak Bapak jelasin tentang penegakan hukum ya, intelijen itu. Iya. Jadi sebenarnya penegakan hukum yang seperti apa kalau bidang intelijen itu Pak? Memang fungsi dari Kejaksaan Intelijen ini kan sebagai penegakan hukum sesuai dengan pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 itu intelijen kejaksaan berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Lalu menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan proyek pembangunan.
lalu melakukan kerjasama di bidang intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen lainnya dan atau penyelenggara intelijen negara baik di dalam maupun di luar negeri, lalu melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu melaksanakan pengawasan multimedia seperti itu. Karena kejaksaan juga merupakan sumber informasi. Jadi apapun yang keluar informasi yang keluar dari kejaksaan ini, kepala kejaksaan negeri melalui kasih intel yang berwenang untuk menyebarkan informasi terhadap luar seperti itu. Luas banget sebenarnya karena di dalam maupun di luar. Karena kalau di dalam sendiri kan sering tuh Pak, misalnya kayak ada kegiatan lain, ada kegiatan bidang datun misalnya, terus intelijen kan kayak memberikan support ya. Kalau kayak gitu sistemnya gimana Pak? Semua kegiatan kah atau gimana? Bidang intelijen ini sebagai supporting dari bidang-bidang lainnya. Itu setiap kegiatan yang ada di kejaksaan, baik Pidum, Datun, PB3R, pembinaan, itu kan untuk mendeteksi AGHT, pengamanan maupun penggalangan seperti itu. Itulah fungsi kami di bidang-bidang lain, supporting di bidang-bidang lain seperti itu. Itu dia gimana Pak? Kalau struktur tersendiri deh, kalau di intelijen itu gimana Pak? Tadi kan ini Pak Kasubsi, bagian apa? Saya kan dibantu oleh 2 kasubsi. 2 kasubsi yaitu tadi Bapak Hafiz, Kepala Sosbud Hankam, dan satu lagi ada EKPPS. Kalau itu apa Pak? EKPPS? Ya, ekonomi, keuangan dan pendampingan proyek strategis seperti itu. Dan biasa juga ada dibantu staf dan jasa-jasa fungsional seperti itu. Apa Pak bedanya 2 kasubsi ini? Ini maksudnya kalau Pak Hafiz misalnya khusus di ini atau kalau gimana? Saudara Hafiz Perbedaannya apa? Misalnya untuk penyuluhan, penerangan hukum, baik mau misalnya penyelidikan bisa diapain oleh Saudara Hafiz, seperti ya Pak Hafiz ya. Lalu untuk proyek pendampingan strategis, saya dibantu oleh kasubsi EKPPS tadi seperti yang bilang, Saudara Ina, kebetulan beliau sedang ada kegiatan, jadi tidak saya bawa sini. Gitu. Jadi sebenarnya udah banyak pun kegiatannya ya, ini kasubsinya udah bagi tugas juga ya. Banyak kegiatannya ya Pak. Kita untuk intelijen ini kita merangkap semua bidang, jadi kita benar-benar banyak. Kita support semua bidang seperti tadi, misalnya untuk di bidang khusus ada buronan, DPO ya Pak ya. DPO itu juga intelijen mensupport ya. Ya kayak kemarin ada tuh yang daftar pencarian orangnya Pitsus udah terpidana, intelnya yang bergerak ada untuk, kemarin ya. Ada juga untuk asset tracing, misalnya asset tracing, misalnya ada melakukan penyelidikan untuk melacak aset daripada yang kita terperiksa, itu di bidang intelijen. Sama itu juga kan Pak terdakwa yang kemarin kalau dia penahanan kota ya Pak, yang penahanan kota, terdakwa pidana umum yang sedang mengandung ya kalau saya tidak salah. Iya, ada kemarin ada gimana, Pak? untuk yang misalnya tahanan kota dengan berbagai pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri melakukan penahanan kota, di situ maupun baik di bidang pidana umum maupun pidana khusus, tahanan kotanya untuk melakukan pengawasannya bidang intelijen. Kita memiliki gelang untuk mendeteksi keberadaan daripada si terdakwa. Deteksi dini apa? Detection kit. Detection kit. Jadi selama dia penahanan di luar dia selalu memakai itu, wajib ya? Wajib. Kegiatan lainnya apalagi nih Pak? Udah tadi membantu bidang lain, pada intinya kan ya memang karena supporting itu ya semua bidang lain Intel selalu ada di dalamnya gitu. Kalau kegiatan Intel sendiri kayak jaksa masuk sekolah itu kan termasuk kegiatan Intel sendiri ya? Kalau kita untuk jaksa Intel sendiri, kita tadi kan kita ada penerangan hukum, untuk hukum seperti kita ada melakukan jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, lalu juga ada yang baru Omjak. Benar Omjak. Jaksa menjawab. Kalau untuk jaksa menyapa ini kita melakukan di radio. Atau mungkin ini juga bisa masuk daripada podcast ini. Ini jaksa bicara kan sebenarnya inovasi dari bidang Intel ya Pak. Untuk podcast ini jaksa bicara ini. Untuk jaksa menyapa juga kita bisa di radio. Untuk jaksa masuk sekolah kita ke sekolah-sekolah ataupun madrasah. Lalu kalau untuk Omjak ini ada terbaru ya. Itu tadi kita ke tempat
tempat Umum orang gitu ya, banyak Pak? umum berkumpul. Di situ kita datang dan mengundang orang-orang yang siapapun untuk bertanya tentang permasalahan hukum dan langsung kita jawab di situ. Seperti Iya, itu. kadang memang orang kan sebenarnya bukan buta hukum juga ya, yang orang awam kan kayak takut gitu kalau Iya, mau benar. langsung bertanya di sini. Bagus sih itu kayak langsung diberikan fasilitas atau wadah di luar ya, Iya, Pak. seperti itu. Ayo kalau ada permasalahan hukum silahkan datang Iya, gitu bertanya betul. gitu. Itu udah Pak, tahun ini sudah dilaksanakan Om Jam ya? Untuk tahun ini belum, tahun sebelumnya sudah. Rencana kami setelah Idul Fitri ya. Idul Fitri ini kita akan melakukan omjat. Ya. Rencananya di mana Pak? Kalau tahun lalu di jalan tol ya? Pak? Ya, kemarin itu di rest area jalan rest tol. area. Nah, mungkin untuk tahun ini nanti kami akan koordinasikan lagi lebih lanjut. Mau tempat-tempat di mana atau memang ada request kan seperti itu. Mungkin nanti di alun-alun. Kami rencananya alun-alun baru sedang berdaga Iya, ya. yang sedang berdaga. Sekalian promosi Pak, nanti insan audiens yang nonton kan biar siapa tahu pengen tahu ya. ketemu Kasintel Iya, langsung benar. nih sama Pak Kasupsi. Mau ketemu langsung, mau bertanya tentang masalah hukum, biar kita promosiin ya. Promosiin apa itu? Iya, Omjak di Oke, alun-alun pasti. nanti. Jadi yang warga Sergei sedang berdagai dan sekitarnya bisa langsung datang ke alun-alun. Boleh, nanti boleh kita ini di Iya. podcast ini. Ya. Kegiatan lainnya ada lagi Pak kira-kira yang mau diperkenalkan ke Insan Adiaksa, kegiatan misalnya yang akan atau inovasi baru nih intelijen yang sesuatu yang baru nih tahun ini mau kita buat gitu. Selain Jabir Pak. Selain Jabir, nanti kita akan menyesuaikan lah apa Kebutuhan kebutuhan yang bidang ada lain, di bidang lain, ya kan, maupun ya apa yang masyarakat inginkan nantinya gitu. Karena memang hubungan Intel sama masyarakat itu lebih dekat daripada bidang-bidang lain ke masyarakat Iya. kan Pak. Karena kan kalau Pidum ke masyarakat ya tentang perkara. Perkara. Kalau Intel kan lebih ke mengayomi. Iya. Pada intinya seperti itu Seperti ya Pak. itu. Kita orang bidang yang pertama terlibat Iya, melalui benar, iya. penerangan hukum maupun penyuluhan hukum tadi dan omjak tadi. Karena sampai ke sekolah, ke orang Iya. ini. Sampai ke radio juga ya. Iya ke radio juga. Tadi udah disebutkan ya banyak kegiatan Kegiatan, Intel kan. Kira-kira ada nggak kegiatan lain Pak yang belum disebutkan? Oh ya, kita ada. Kita Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ada membuat program melalui bidang intelijen yaitu Kejari Sahabat Desa. Oh sahabat desa. Nah. Udah berjalan Pak tahun ini. Sudah berjalan. Itu termasuk daripada tugas direktif kejaksaan, yaitu mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Jadi kita ngapain itu, Pak? itu membantu dan memfasilitasi ada 4 desa, di mana di desa itu sulit untuk irigasi air, di mana mereka itu biasanya hanya setahun sekali dapat menanam Panen. padi karena irigasi yang terhenti, karena hanya Kering musim ya, hujan Pak? aja, Oh. kadang hujan. Iya. Jadi kita di sini memfasilitasi supaya bagaimana dengan memfasilitasi dengan bidang-bidang misalnya BWS maupun PU agar dapat mengaliri air ke sawah-sawah tersebut. Oh Seperti jadi itu. berarti udah nggak terkendala lagi nih, mereka bisa 2 kali setahun berarti Pak? Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa karena sudah kita komunikasikan dengan dinas-dinas terkait agar air dapat tersalur seperti itu. Itu berarti inovasi Kejaksaan Negeri Ya, Serdang Bedagai Pak? inovasi Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Oh, Bedagai. tapi Ya, dibawain seperti itu. bidang Intel Bidang gitu. Intel. Udah ada sahabat desa, ada untuk pertanian, ada anak sekolah Iya, juga ya. banyak ya. Iya banyak. Kita ada 2 tanaman, yaitu pertama padi, lalu cabai dan melon seperti itu. Oh di Sergei memang sumber daya alamnya itu Pak yang jadi penghasilan Ya, ini. untuk itu sendiri kita akan memang Produk unggulan produk lah ya. unggulannya padi. Di mana di sini sudah 1 kali panen dan ini kita untuk mengupayakan supaya bisa tanam lagi seperti itu. Dan alhamdulillah sudah sampai katanya ini dan insya Allah bisa untuk tanam yang kedua kalinya. Oh berarti Seperti itu. kedepannya mau ke desa lain lagi nih Pak nanti? Ya, kalau memang berhasil pasti kita lanjutkan ke desa-desa yang lain. Seperti Keren. itu. Banyak Pak. Sebenarnya kalau di Sergei ini wilayah hukumnya berapa kecamatan Pak? Kita di sini ada 17 kecamatan. Cukup luas. Cukup luas ya. Kalau total desa seluruhnya berapa? Kita ada 327 desa. Ya berarti itu tadi baru berapa desa ya. Makanya untuk kedepannya bagus sih inovasi. Dan saya juga mau sampaikan kita nanti akan ada program lagi. Ya, kita akan coba membangun indeks desa membangun IDM. Jadi kita akan coba membantu untuk meningkatkan yang desa tadi yang statusnya yang pertama masih di bawah kita naikkan menjadi mandiri. Yang Itu selama apa, ini Pak? maju menjadi mandiri seperti itu. Maksudnya bidang apa tuh? Ke pertaniannya atau tanahnya? Jadi enggak untuk desa. Oh untuk desanya. Desa yang sama kan ada ke status desanya. desa itu tertinggal, sangat tertinggal, maju iya, dan benar. mandiri. Itu dia Jadi- tertinggal karena misalnya kakaknya sedikit apa gimana Pak? Oh enggak, Terpelosok? untuk masalah perekonomian Oh, khususnya kalau untuk desa mandiri itu. Jadi di mana desa mandiri itu nanti kan dia sudah di situ dia sudah ada bisa
ini sendiri loh, maksudnya Berdiri sendiri gitu lah ya, Pak. Cuman Ada dibantu. juga ada pasar sendiri, Iya, benar-benar. untuk apa perbankan sendiri, ada beberapa Item aspek gitu lah lah. gitu, seperti itu. Itu berarti nanti hubungannya ke Kita- ekonomi tadi ya Pak? Karena Iya. kan tadi ada sub bidang yang ekonomi. Iya, Ada lagi nggak? betul. Dan Itu juga- berarti Pak Kasub sini nih? Oh iya. Waduh, Ada. keren juga. Makanya banyak banget tadi ya hipo apa nih? Hipolek Hankam. Hipolek Hipolek Hankam. Hankam. Sebenarnya banyak sekali seperti mungkin yang sebelum yang sudah saya sebutkan tersebut. Mungkin ada lagi tambahan dari Mungkin Pak Kasubsi sendiri ya kan, memberikan iya. tambahan. Banyak itu loh, ya kan? Gimana? Ada yang tertinggal nggak yang seperti Iya. yang saya ucapkan untuk Pak Kasubsi? Siap sedikit Pak. Ada. Iya, silakan. Iya, makanya saya bawa. Diam kasih aja, ke saya, silakan Pak. gitu. Sehingga memastikan semua seksi bisa terhindar dari ancaman gangguan hambatan dan tekanan. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya itu adalah dengan program pertama namanya adalah Pakon. Nah, yang kedua penyuluhan hukum. Pakon ini adalah pengawasan kepercayaan masyarakat. Nah, di situ kita dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Bapak Kasinta ini adalah selaku ketua ya, wakil ketua, Wakil Kepala Kejaksaan. melakukan deteksi ini terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat. Nah, di situ nanti kita kumpul berkolaborasi dengan lembaga Lembaga lain. ada dari Pemda Kemenak gitu ya berarti MUI, ya. Kemenak, Kesbangpol. untuk memastikan bahwa masyarakat itu guyup, rukun, sehingga bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Nah, selain itu ada penyuluhan hukum ini ada jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa. Pada intinya adalah memastikan ada kepada masyarakat itu mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Nah, itu yang kita deteksi, sehingga nantinya alhamdulillah ini terus mendapat perhatian dari masyarakat dan selalu ketika kita ingin melaksanakan itu selalu diundang. Kita selalu diundang dan ini bergantian. Mudah-mudahan tugas-tugas ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, udah cukup kayaknya episode 3 sangat membangun ya. Penegakan hukum soalnya di temanya. Saya jadi, aduh berat banget nih. Oke, masih ada lagi? Rasi mungkin ada tambahan? Cukup Udah sepertinya cukup ya. Oke Pak, terima kasih Pak Kasubsi, Pak Kasintel, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan pencerahan, sudah saya juga banyak dapat Jadi ini, lebih tahu iya ya. jadi lebih tahu. Sebenarnya jujur kurang tahu juga gitu. Oke. Sebelum menutup podcast episode 3 kali ini, mungkin kita kasih slogan dulu, semangat untuk insan adiaksa di rumah. Mungkin bisa dipimpin sama Pak Kasintel, silakan Bapak. Oke, boleh. Nah, mari kita bersama-sama ya. Ya. Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Indra Sakti Adiaksa. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you, Indra.